You Oh like? my God, I love it. Thank you, Jason. Oh, it looks beautiful. Thanks. That dress over there, I can see you in that. Red. Halo Sobat Uber, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Nathan yang akan menyajikan alur cerita film untuk kalian guys. Dan untuk yang baru mampir, selamat datang di channel aku ya. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu ya guys. Di video kali ini aku akan menceritakan alur kisah dari film drakor yang berjudul Sorry I Love You tahun 2004. Nostalgia banget ya pastinya film-film tahun segitu. Biar nggak penasaran dan untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja guys kita mulai alur cerita filmnya. Di awal scene diperlihatkan seorang pemuda yang tinggal di Australia bernama Cha Mo-hyuk bersama pacarnya Moon Ji-young sedang diwawancara oleh salah satu stasiun TV di Korea. Ia adalah satu dari sekian banyak anak Korea yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Mo-hyuk bercerita bahwa dirinya sudah berada di panti asuhan dan tinggal di sana dari umur 2 tahun. Tidak seperti anak yatim piatu lainnya, Mo-hyuk percaya bahwa ibunya punya alasan tersendiri. Ia pun bertekad akan menjadi sukses dalam waktu 5 tahun dan membahagiakan ibunya yang telah meninggalkannya dimanapun ia berada. Singkat cerita, sudah 5 tahun berlalu. Hidupnya yang dihabiskan di pinggir jalan membuatnya tumbuh sebagai seorang berandalan bersama komplotannya kerap menipu para turis Asia dengan berpura-pura berasal dari daerah yang sama sebelum kemudian menjara barang-barang mereka dan melempar korban di pinggir jalan. Jahat banget ya guys. Scene berpindah kepada dua bestie yang bernama Song Eun-chae dan Kang Min-jo. Eun-chae kerap kali membantu Min-jo yang seorang artis terkenal sekaligus palaigel untuk terbebas dari pria-pria yang ia kencani ketika ia sudah bosan. 나한테 사랑은 그냥 게임이야. 스타크래프트 같은 거. Singkat cerita, Eun-chae sudah pulang dari tugasnya membantu Min-jo. Pekerjaan aslinya ialah sebagai asisten dari artis bernama Choyeon, pemuda yang sudah 3 tahun memendam perasaan kepada Min-jo. Yun yang tahu kalau Eun-chae adalah bestie dari Min-jo, meminta bantuannya untuk menjodohkan dirinya dengan Min-jo. Padahal Eun-chae menyukai Yun guys. Jadi cinta segitiga gitu. Shin kembali ke Mo-hyuk. Ia hendak mencari pakaian mahal untuk ulta Ji-young besok. Tapi tak disangka ia malah memergoki Ji-young bersama bule gadung yang bernama Jason saat di toko baju. Hey, do you Oh like? my God, I love it. Thank you, Jason. Oh, it looks beautiful. That's beautiful. That dress over there, I can see you in that. Red. That's beautiful. Mereka berdua lalu berbicara empat mata. Ji-young berkata ia benar-benar mencintai Mo-hyuk, tapi ia lebih memilih Jason karena memiliki segalanya. Dengan muka tebal, Ji-young meminta Mo-hyuk mendatangi pesta pernikahannya dengan Jason. Di sisi lain, Eun-chae, Yeon, dan Min-jo sedang berada di Australia untuk kegiatan syuting. Yun beradu akting dengan Min-jo. Saat Eun-chae sedang ngobrol dengan Yeon di pinggir jalan, ada mobil dengan kecepatan tinggi hampir saja menabrak Yeon. Untungnya Eun-chae berhasil menolongnya. Pengendara mobil itu adalah Mo-hyuk. Ia terlihat sedang galau dan pergi ke jembatan untuk membuang semua uang yang ia dapat dari hasil malak hari itu. Ih, buat aku aja lah bang uangnya. Yun terlihat sedang mengkhawatirkan Eun-chae dan mengantarnya tidur. Eun-chae terlihat senang sesaat, namun moodnya berubah ketika ia menguping pembicaraan Yeon dengan Min-jo. 늦은 거 아니지? 그리고 너 내일 좀 남아라. 아니 남아 아무튼. Esoknya Eun-chae berniat kembali duluan ke Korea. Ada seseorang yang menawarkan Eun-chae pergi ke airport, tapi ternyata orang itu komplotan penipu seperti Mo-hyuk. Eun-chae pun diturunkan di tengah jalan dan semua duit serta barangnya raib. Eun-chae pun mondar-mandir kebingungan dan tak tahu arah di tengah kota. Di saat dia putus asa dan duduk di pojokan, Mo-hyuk yang sedang terpuruk melihatnya dan menghampirinya. Ketika tahu Mo-hyuk adalah orang Korea, Eun-chae pun senang dan menangis.
Mohyok membawanya ke suatu bar dan menraktirnya makan dan minum. Tapi ternyata ada maksud terselubung guys. Saat Encai sudah mabuk, Mohyok menjualnya menjadi penari di bar tersebut dan pergi. Namun pikiran Mohyok berubah ketika melihat rekan-rekannya menjarak koper yang ternyata itu milik Encai. Dengan cepat ia kembali ke bar dan menarik Encai yang nyaris dilecehkan, kemudian mereka berdua lari dari kejaran pemilik bar dan anak buahnya yang marah. Kejar-kejaran itu pun berlangsung seru. Namun Mohyok dan Encai berhasil lolos dengan bersembunyi di balik tong sampah. Setelahnya Mohyok pergi begitu saja, lalu Encai mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Minjo berkata kepada Yon untuk bersama orang baik seperti Encai saja, lalu pergi meninggalkannya. Yon yang putus asa melompat ke laut. Minjo pun langsung menolongnya. Malam hari pun tiba. Encai mengikuti Mohyok sampai tempat Mohyok biasa tidur, yaitu di lahan kosong terbengkalai. Mereka pun tidur bersama di sana. Mohyok memeluk Encai yang kedinginan. Paginya saat bangun, Encai terkejut melihat koper berserta isinya telah ada di sampingnya dan Mohyok telah menghilang. Rupanya ia kembali ke apartemen Ji-young sambil mengingat kembali saat-saat mereka bersama. 이리 줘봐. 면도도 못하냐 남자가? 옷도 내가 입혀주고 내가 다 해줄게 베이비. Dan begitu melihat sebungkus pakaian tergeletak dengan surat undangan dari Ji-young, ia memutuskan untuk memakainya ke pernikahan sang mantan. Sempat mengajak Ji-young melarikan diri dari Jason. Mohyok yang frustasi sempat berniat menabrakkan mobil yang dikendarainya hingga masuk jurang. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut ketika mendengar mantannya mengucapkan kata yang paling dirindukan, yaitu ibu. Ia pun membawa Ji-young kembali ke tempat pernikahan. Saat kembali, ternyata kejutan lain telah menunggu di tempat pesta. Melihat seorang pembunuh mengarahkan pistol dan mengancam nyawa Ji-young beserta calon suaminya, Mohyok langsung bertindak cepat dan melindungi mantan kekasihnya itu. Peluru pertama mengenai Jason, sementara yang kedua dan ketiga lebih fatal, masuk ke dalam tempurung kepala Mohyok. Mohyok terkulai lemah dengan bersimbah darah diiringi tangis Ji-young. Mohyok langsung dilarikan ke rumah sakit, namun operasi tidak berjalan dengan lancar karena hanya bisa mengeluarkan satu peluru saja. Sedangkan peluru yang masuk ke dalam tempurung kepalanya tidak bisa dikeluarkan atau akan membahayakan jiwanya. Dokter juga mengatakan bahwa hidup Mohyok tak lama lagi dan akan ada perubahan tingkah akibat peluru yang masih bersarang di bagian otak kirinya. Dan benar saja, Mohyok kerap bengong menatap langit membuat Ji-young tidak tega melihatnya. Saat Mohyok sudah pulih, Ji-young membujuknya sambil menangis dan memohon agar ia mau pergi ke Korea karena kalau tidak suaminya akan membunuhnya. Singkat cerita, ia sudah di Korea untuk menemukan jati dirinya sebelum ia meninggal. Ia tampil di TV dengan bahasa Korea yang kasar dengan tujuan ibunya dapat melihatnya. Ia pun menunjukkan satu-satunya peninggalan sang ibu, yaitu sebuah cincin guys. Dan secara kebetulan siaran tersebut dilihat oleh bocil yang berebutan TV dengan ibunya yang mempunyai keterbelakangan mental. Ibunya mempunyai cincin yang ukirannya mirip dengan milik Mohyok. Sambil menunggu kabar akan keberadaan keluarganya, Mohyok berkeliling di kota Seoul dengan tingkah laku seperti orang gak waras guys. Seperti pada saat makan sate, ia sengaja belepotan dengan harapan ibunya akan mengelapnya. Dalam kereta, ia juga memukul anak kecil karena mengatakan dirinya bodoh. Shin berpindah ke Yon yang terbakar cemburu karena pacarnya berselingkuh dan bertingkah kekanak-kanakan di depan umum dengan membunyikan klakson secara terus-menerus di lokasi tempat Minjo syuting. Untungnya Encai datang dan menenangkannya. Tapi begitu melihat gadis yang dicintainya bersama pria lain, ia langsung marah dan terjadi perkelahian hingga mengakibatkan mata Encai lebam saat membela Yon. Shin berpindah ke Mohyok.
Produser acara mempertemukannya dengan bocil yang bernama Kalci yang memberitahu kalau cincin miliknya sangat mirip seperti pasangan cincin yang dimiliki ibunya yaitu Yeon Soo Young. Dan ternyata mereka adalah saudara kembar, guys. 불러줘. 내 거야, 이거. 차명혁 씨와 윤석영 씨 일란성 쌍둥이였더군요. 목걸이는 처음 두 사람이 고아원 앞에 발견될 때부터 지니고 있었답니다. Ia akhirnya mengetahui tentang ibunya yang ternyata adalah artis terkenal kaya raya dan itu membuat hatinya sakit. Mengingat ibunya itu malah membuangnya padahal ia berkecukupan. Ia pun mencari cara untuk bisa masuk ke dalam rumah ibunya. Dan disitulah ia bertemu kembali dengan Encai. Encai adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia tinggal di rumah Yeon karena ayah dan ibunya bekerja sebagai sopir dan pembantunya Dulhee. Dan itu sebabnya Encai menjadi akrab dengan Yeon karena mereka tumbuh besar bersama, guys. Ia terkejut melihat orang yang ia temui di Australia tiba-tiba muncul di depan tempat ia tinggal. Mohyuk pergi dengan berkata akan datang lagi besok. Setelah ia sudah tak terlihat, Encai jadi overthinking dan mengira bahwa Mohyuk jauh-jauh datang ke sana karena hanya untuk menemuinya. Ia berlari mencari Mohyuk tapi tidak ketemu. Kenyataan kalau sang ibu adalah Dulhee, mantan artis terkenal Korea, sudah tentu memukul mental Mohyuk. Ia langsung kembali ke tempat di mana kakak perempuannya Sokyung tinggal dan mencekik pria tua yang memberitahunya soal identitas sang ibu dengan tuduhan berbohong. Ia tak percaya bahwa ibunya tega melakukan hal gila seperti itu. Dengan napas tersengal, pria tua itu membantah kalau ia berbohong dan menyebut seperti itulah sifat ibu kandung Mohyuk sebenarnya. Tidak segan menyingkirkan apapun yang dianggap menghalangi jalan atau karirnya, tragedi pembunuhan nyaris saja terjadi kalau saja Kalci tidak muncul sambil menangis. Rupanya bocah itu sedih karena sang ibu dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan mengutil. Mohyuk yang langsung menyusul hanya bisa melihat dari luar dengan hati miris. Karena di saat kakak kandung yang disayanginya dipermalukan di depan pihak berwajib, sang ibu kandungnya malah hidup dengan bergelimang harta bersama Yeon. Di sisi lain, Dulhee habis melakukan sesi wawancara di sebuah stasiun TV. Saat melihat ada ibu-ibu dengan bayi kembar, ia seketika meminta izin untuk menggendongnya. Sepertinya ada masa lalu kelam di balik terlantarnya Mohyuk dan Sokyung ya, guys. Hubungan Yeon dan Minjo yang semakin lengket membuat keduanya tidak segan-segan lagi berkencan di depan umum. Awalnya mereka berpikir tidak akan ada yang tahu karena kepalanya tertutup handuk. Tapi semua orang menyadari dan mengkerubungi mereka. Untungnya Encai mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian. Yeon dan Minjo pun berhasil kabur berkat siasat Encai. Meskipun ia harus menanggung malu dan menjadi bahan lelucon di sauna pada akhirnya. Apesnya lagi saat hendak pulang, ternyata ia telah ditinggal Yeon yang mengantar Minjo karena terjatuh. Yeon berkata akan segera kembali, tapi Encai membalas tidak perlu, dan akan menaiki bus saja. Namun naas ia lupa membawa uang. Encai pun terpaksa pulang berjalan kaki. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Ada Mohyuk yang telah menunggu di depan pagar. Karena merasa tidak enak terus-terusan menolak, Encai berbaik hati mengajak Mohyuk ke dalam rumah sewaannya. Namun Mohyuk malah nekat memasuki ke kediaman Yeon. Begitu melihat foto besar di mana Yeon tersenyum bahagia dengan ibunya Dulhee, hati Mohyuk bagaikan tertusuk ribuan jarum dan tak terasa air matanya mengalir. Kebetulan Dulhee sedang berada di rumah dan muncul ke ruangan tamu sehingga membuat Encai jadi merasa serba salah. Begitu tersadar, Mohyuk langsung membalikkan badan. Matanya yang sendu menatap sang ibu kandung yang tidak mengenalinya. Kemudian bergegas keluar. Dari belakang, Encai sontak mengejarnya karena mengira Mohyuk menangis karenanya. Ia berulang kali berteriak meminta maaf. Begitu sampai di rumah, Mohyuk yang hatinya masih panas memukul kepala Kalci yang dianggap kurang ajar pada Sokyung. Dan menyebut bahwa meski sang ibu miskin dan bodoh, namun setidaknya dia tidak melupakan dan melantarkan anak kandungnya. Dalam hatinya, pemuda itu telah menyusun rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Dulhee. Malam harinya, Mohyuk menelpon Ji-young untuk menanyakan sisa umurnya. Saat Mohyuk bertanya apakah setahun,
Ji-young hanya bisa menangis. Esoknya Yeon sedang melakukan siaran live musik di atas panggung. Lalu Minjo mampir sebentar untuk menonton. Namun ada hal tak terduga, mantan pacar Minjo datang dan langsung menarik Minjo pergi dari sana. Pria yang diketahui bernama Jo Young-woo itu masih belum terima dirinya dicampakkan begitu saja. Alhasil dirinya dan Yeon menjadi perhatian banyak orang ketika keduanya bertengkar untuk merebutkan Minjo. Ketika diminta untuk memilih, secara kebetulan Minjo mengatakan tidak menginginkan keduanya sambil berjalan di pinggir dermaga dan mengatakan dirinya sudah bosan berpacaran dengan pria kekanak-kanakan seperti Yeon dan Young-woo. Ia juga mengatakan tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati. Tindakan berikutnya tidak kalah mengagetkan. Ia langsung terjun ke dalam air meski tidak bisa berenang. Melihat nyawa wanita yang dicintainya terancam, Yeon langsung menyusul meski dirinya juga tidak bisa berenang. Alhasil ada 2 orang yang harus diselamatkan, guys. Saat Eun-chae hendak menolong, mendadak dari belakang Mo-hyuk muncul dan menahan gadis itu. Kemudian masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Yeon dan Minjo. Karena efek dari penyakitnya, Mo-hyuk akhirnya pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Berkat kejadian itu, hubungannya dengan Yeon langsung dekat. Yeon bahkan menganggap Mo-hyuk sebagai kakak sekaligus panutan, tanpa tahu kalau pria itu memang saudara kandungnya. 내 동생 안 할래? 봐서요. 동생 할게요. Dan film pun bersambung. Oke guys, itu tadi alur cerita Sorry I Love You Part 1. Ceritanya lumayan seru ya guys. Mau tahu gimana kelanjutan kisah percintaan mereka dan apa yang bakal terjadi setelah Mo-hyuk bertemu dengan ibu kandungnya? Terus pantengin channel ini ya guys dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan ya kan. Oke, thanks for watching guys. Assalamualaikum, bye-bye.